Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Injil hari ini, kita semua diingatkan akan kebaikan Allah yang selalu memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna tanpa cacat. Setiap orang pasti pernah mengalami jatuh dalam kesalahan dan dosa. Meskipun demikian, Allah dengan setia membantu kita membebaskan diri dari belenggu dosa dan bangkit kembali guna memperbaiki hidup yang lebih baik. Kebaikan Allah itu hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk lebih giat membangun sikap taubat yang mengelola dan mengarahkan hidup kita agar sejalan dengan perintah dan kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertobatan bukan hanya soal penyelesaian dosa, melainkan upaya kita untuk mengalahkan diri dengan mengurangi berbagai watak dan kebiasaan buruk yang selama ini menjadi duri bagi relasi kita dengan Tuhan, keluarga, dan orang lain. Pertobatan adalah saat yang menyenangkan karena beban dosa berkurang, hidup kembali bersih, dan kita lebih leluasa untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Pertobatan membuat hidup kita kian berguna dan mampu menghasilkan buah kebaikan yang dapat dinikmati juga oleh orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan kemana pandangan kita harus diarahkan. Kita seringkali melihat diri kita lebih baik atau lebih beruntung dari yang lain. Lewat perumpamaan pohon ara,
Tuhan menuntut kita tidak sekadar hidup atau tidak sekadar bertumbuh, tetapi menghasilkan buah. Hal ini berarti kita tidak dituntut sekadar lebih baik dari yang lain, tetapi perlu bertobat. Jika kita tidak bertobat, maka kita akan binasa bersama mereka yang kita anggap kurang baik dan benar dari kita. Dengan pertobatan, kita seperti pohon ara yang kembali menghasilkan buah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur atas kerahiman-Mu bagi kami yang melebihi samudra dan tak terselami. Bantulah kami untuk berani menjawab tawaran-Mu bertobat, yaitu mengubah arah hidup kami yang meninggalkan-Mu, lalu mengarahkan diri kami seluruhnya padamu. Semoga kami dapat berbuah lebat dan semakin menjadi sempurna, sebagaimana Engkau sempurna. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.